Perhatikan. Menampung disebut proses kondensasi. Awan tersebut akan tertiup melalui angin dari bawah ke daratan tinggi. dataran tinggi, kemudian akan air yang ditampung oleh awan akan hujan. Hujan disebut proses apa? Proses presipitasi. Kemudian air hujan akan mengalir ke sungai atau ada yang ke tanah, menyerap ke tanah. Disebut apa? infiltrasi. Ya, demikian. Terima kasih. Sudah. Siklus air tidak terjaga karena warga tidak menjaga alam dengan baik. Karena adanya buang sampah sembarangan dan lain-lain. Akibatnya warga dan makhluk hidup mengalami kebanjiran, kekeringan, dan keberadaan pada keberadaan infiltrasi. Nomor 2. Berdasarkan peristiwa di atas kondensasi awan yang menampung air. Ya, terus awan yang menampung air, boleh. Apa? Hujan. Terus Atau ke tanah. nah, menyerap ke dalam tanah disebut apa? Infiltrasi. Ya, terus penguapan selain dari laut, sungai. Ya, dari tumbuhan. Mana? Ke laut. Sebagian lagi kemana? Ke tanah. Menyerap. Ya. Terus penguapan tadi dari mana aja? Selain dari laut, dari sungai, dari danau, dari mana juga? Dari pohon atau tumbuhan. Disebut apa itu?
Transpirasi. Baik, terima kasih. Paling bagus, yang paling baik dan nilainya paling besar diraih oleh kelompok 2. Diskusinya baik, presentasinya juga baik, percaya diri, kemudian betul lengkap. Selamat ya. Kemudian kelompok 1. Nah ini kelompok 1 tadi di bagian apa namanya presentasi. Mereka kelompok 1 cukup. Di bagian presentasi kurang percaya diri. Padahal yang mungkin bisa karena tadi kalau belajar itu ternyata bisa menjawab. Kemudian yang KPD-nya ini di nomor 1. Ini kurang jadi nilai yang diraih adalah 60. Kemudian kelompok 5. Kemudian ada banjir, ada longsor, ada kekeringan. Ini semua peristiwa alam, betul? Masalah lingkungan, betul? Ya, penyebabnya adalah ya, siklus airnya terganggu. Mana yang terganggu? Bagian tadi tidak menjaga lingkungan. Contohnya apa? Menebang pohon. Emang pohon punya peranan penting dalam penyerapan biodiversitas? Punya tidak? Apalagi kekeringan. Betul. Dampaknya tidak terhadap makhluk hidup nanti akan seperti apa kelangsungan hidupnya? Terganggu juga atau tidak? Contohnya apa tadi? Yang dikerjakan oleh kalian? Tadi sudah betul, kehilangan tempat tinggal. Apalagi? Banyak orang yang meninggal. Apakah hewan juga? Ya. Apakah tanaman juga? Ya. Kalau kotor air berdampak terhadap kelangsungan makhluk hidup itu sendiri dan juga peristiwa alam di bumi. Lanjut. Upaya apa saja yang bisa kita lakukan? Harus menghemat air. Betul. Apalagi? Tidak mencemari sungai, laut, danau. Tidak mencemari sungai, laut. Hal-hal yang sudah kita pelajari hari ini adalah terkait siklus air. Siklus air itu apa? Sirkulasi atau perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer, terus ke bumi lagi, terus seperti itu. Tahapannya ada beberapa tahapan. Ada evaporasi, transpirasi, kondensasi, presipitasi, dan infiltrasi. Kita bahas lagi, apa itu evaporasi? Evaporasi adalah proses penguapan air laut, danau, dan sungai. Akibat apa? Akibat adanya panas matahari ke atmosfer. Nah, jadi proses penguapan disebut evaporasi. Apakah yang menguapkannya air laut? Danau? Sungai? Tapi juga dari pohon. Disebut apa kalau penguapan dari? Betul, transpirasi. Kemudian uap air kemana? Tadi sudah ke langit ya, ke atmosfer. Nah, membentuk apa? Membentuk awan. Awan lama-kelamaan tertiup angin, biji awan menggumpal sehingga mengalami pengumpulan atau membentuk titik-titik air. Disebut dengan proses apa ya tahapannya? Kondensasi. Disebut dengan tahapan presipitasi. Presipitasi tidak bisa lepas dari proses infiltrasi. Infiltrasi itu apa? Nah, sekarang bagaimana
bumi dan juga kelangsungan makhluk hidup. Tadi seperti apa yang sudah kalian kerjakan dalam penyelesaian proyek, bahwa siklus air memiliki dampak terhadap kelangsungan makhluk hidup. Dampaknya bisa positif, bisa negatif. Kalau kita bisa menjaga lingkungan, maka siklus air akan terjaga. Maka siklus air memberikan dampak yang positif terhadap peristiwa di bumi dan juga kelangsungan makhluk hidup. Loh, mengatur suhu agar tidak terlalu panas. Kemudian adanya curah hujan itu juga ditentukan oleh siklus air. Kemudian siklus air dan mendistribusikan air ke berbagai tempat. Yang pertama, menjadi tempat hidup makhluk hidup. Yang kedua, sebagai unsur utama penyusunan tubuh makhluk hidup. Yang kedua, membawa di siklus air memiliki dampak terhadap kelangsungan hidup makhluk hidup. Kemudian menyediakan sumber air bersih bagi makhluk hidup, memenuhi kebutuhan hidup manusia. Akhir penilaian. Kalian mengerjakan kuis, nanti itu di nilainya. Bagaimana kalau yang lulus? Kalau yang nilainya di atas 65, nanti akan dikasih pengayaan. Jadi kalian berarti sudah berhasil mencapai tujuan pembelajaran hari ini. Kemudian bagaimana kalau nilainya rendah? Kalau nilainya rendah, nanti akan diulangi lagi pembelajarannya. Nah, ya, mending lulus atau mending ulang pembelajaran? Terima kasih untuk hari ini. Sebelum pulang, mari kita membaca doa bersama. Coba permisi dulu, permisi.